hukum mensolati jenazah muslim yang tidak sholat atau orang jahat. Selagi jenazah adalah seorang muslim, ini teksnya, maka wajib bagi kita untuk mensolati jenazah sejahat apapun dia, sejahat apapun dia, asalkan kejahatan dan dosa-dosanya tidak menjadi sebab dia keluar dari Islam. Tapi kalau maksiatnya menjadikan dia murtad, tidak boleh disolati, bahkan haram kita menyolati orang murtad. Jangan dipaksain. Termasuk jenazah meninggalkan solat asalkan masih meyakini bahwasanya solat adalah wajib, maka kita wajib mensolatinya. Tentunya itu menurut jumhur ulama, bahwa orang meninggalkan solat selagi mengatakan solat wajib menurut jumhur ulama adalah dia masih seorang muslim. Kecuali dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan murtad siapapun yang meninggalkan solat. Adapun menurut madhab seperti itu, karena dikatakan murtad maka tidak boleh lagi disolati. Artinya waktu kita tidak mau menyolati seseorang harus jelas hujahnya. Kenapa tidak mau mensolati Ustaz, Pak Kiai? Menurut jumhur ulama, orang yang tidak solat, meninggalkan solat karena malas-malasan dan masih meyakini solat wajib, maka dia masih dianggap seorang muslim. Dalam jumhur ulama, menurut jumhur ulama dia masih dianggap sebagai muslim dan wajib bagi kita untuk mensolatinya. Dan pahala besar yang digambarkan dengan 2 gunung pahala juga tetap didapat bagi mereka yang ikut serta dalam mensolati hingga menguburkannya. Karena ada kabar gembira kalau ada orang menyolati sampai mengantarkan ke jannah dapat girotan, 2 girot, yakni 2 gunung pahala. Ini berlaku juga di saat kita menyolati orang jahat, orang maksiat. Jangan sampai nggak mau, wah ini minum. Ada kita pernah mendengar yang demikian. Akan tapi lihat, suruh berpikir tentang pembahasan hukum fikihnya saja. Kalau seandainya semua orang ikut kiainya, waduh, kiai tidak mau sholat, kiai saja nggak mau sholat, apalagi saya. Sudah nggak sholat, bubar. Siapa yang menjalankan fardu kifayah? Kalau dalam kisah Nabi meninggalkan, Nabi tidak mau sholat, tapi yang lain mensolati, diperintah oleh Nabi. Baik seperti itu. Dan memang semuanya harus berdasarkan dari apa yang kita ambil dari para ulama-ulama. Bukan, saya nggak enak, langsung saya hukum begitu. Saya nggak enak, saya bilang enggak. Semuanya harus berdasarkan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Bergantian dalam sholat jenazah. Kita pernah mendengar orang sholat jenazah berkali-kali dan sebagainya. Ada bahkan bisa jadi ya bangga-banggaan, wah telah disolati 150 kali, 200 kali. Nah kalau itu semua terjadi begitu saja tanpa disengaja. Misalnya setelah disolati jenazah, ada rombongan, kasihan dong, sudah turun dari bis belum sholat jenazah. Sholat lagi. Bagaimana yang demikian itu? Mengulang-ulang sholat jenazah bagaimana? Orangnya berbeda ya, bukan orangnya sama. Orang sama sholat jenazah bukan itu. Kalau itu jelas tidak ada. Misalnya sudah rombongan melakukan sholat jenazah, rombongan berikutnya, bagaimana yang demikian ini? Sholat jenazah dianjurkan, sholat jenazah yang wajib itu mestinya. Sholat jenazah yang wajib itu dianjurkan caranya. Kalau sudah dianjurkan berarti boleh. Kalau sudah 2 kali sholat jenazah boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Akan tapi dianjurkan di sini lebih baik adalah dilakukan hanya 1 kali. 1 kali. Artinya jam begini disolati sudah selesai. Ada hikmah di balik ini semuanya, karena memang jenazah itu hendaknya segera dihantarkan ke kubur. Supaya tidak berlama-lama, gara-gara nunggu rombongan masih minta lagi datang. Di mana? Di Cirebon, masih di Pekalongan 3 jam lagi. Kasihan yang sudah di kuburan, sudah gali kubur, bikin repot orang. Sementara dia orang baik sudah nunggu pahalanya, nggak usah ditunda-tunda, sholat selesai bu. Bahkan Nabi yang mengajarkan kalau jenazah itu segera dipercepat, jangan ditunda-tunda. Nunggu, wah ini saudara masih di Surabaya, memang kalau datang akan hidup lagi, enggak juga. Itulah, jadi jangan hanya tradisi aja, kebiasaan di sini begini, ya kebiasaan begitu, tapi kita bagaimana pendidikan dari Nabi dong? Pendidikan dari Nabi seperti apa? Percepat, supaya yang di rumah pun juga segera membuat aktivitas yang lainnya, menyambut tamu dan sebagainya. Baik, jika ada yang datang terlambat maka bisa melakukan sholat jenazah, memang hendaknya sekali, tapi sudah assalamualaikum selesai ada rombongan lagi ya boleh-boleh saja. Atau sudah terlanjur disolati, ada orang pengen pergi, boleh saja. Belum selesai dan sebagainya, dan sudah dimandikan, maka rombongan-rombongan boleh. Menit, berapa jam dia menunggu dia? Berapa lama dia harus ditunda untuk dikubur ini? Tidak tahu bahwasanya Nabi menyuruh agar cepat-cepat dikubur. Nah, seperti itu. Jadi jika ada orang melakukan, ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Boleh mendapatkan pahala mereka. Cuman kewajiban kita adalah menyolati sekali dan selesai setelah itu.